Wah, yeay, yeay, wuhu. Wah, betul. Helm sendiri. Ayo, jangan Pak. Ya. Rumah di sini gede-gede mas. Rumah mas gede loh tadi. Biasa aja Mas. Rumah segede itu mas kerjanya di mana? Kerja saya Mas. Saya biasanya bisnis. Gajinya berapa tuh mas? Gaji saya ya biasa Mas. 3 sampai 4 digit lah. 3-4 digit ya mas. Iya. Saya mah apa? Cuman ojek mas. Kadang aku berpikir, aku hanyalah ojek. Mana pantas aku bersanding denganmu. Cuman inilah peran yang kusukai karena Mas, makasih banget ya udah nganterin tas cepet saya. banget. Saya jadi Makasih ya. dimarahin Baru dosen dikit kalau aja gitu. udah Makasih banget kabur ya. nih pasti. Waktu nih. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan lanjut di klimaks materi kita, alasanku menikahimu. Di part yang kelima, kita akan belajar gimana caranya memahami bahwa pasangan itu adalah tenang kita, adalah sakinah kita lewat Quran surat Al-Ghafir dan kemudian nanti Quran surat Al-Mu'minun dan kemudian nanti juga di dalam Quran surat Asy-Syura. Oke, bismillah, kita mulai materi yang pertama. Quran surat Al-Ghafir ayat yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila taskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Oke, kita mau membahas tentang ayat ini teman-teman. Quran surat Al-Ghafir ayat yang ke-61. Kamu adalah malamku. Ayat ini teman-teman berbicara tentang bahwa Allah menjadikan malam itu sebagai ketenangan untuk kita semua dan kemudian menjadikan siang itu sebagai waktu yang di dalamnya penuh dengan banyak cahaya. Nah, sebelum aku membahas lebih lanjut ya terkait tentang Quran surat Al-Ghafir ayat yang ke-61 ini, coba deh kalau kita lihat sekilas Quran surat Al-Ghafir ayat yang ke-61 ini kira-kira korelasinya di bagian yang mana? Antara kalau kita bandingkan dengan Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kalimat litas kuno. Kata litas kuno masih satu akar kata dengan kata sakana yang artinya adalah sumbutus syai' ba'da taharrukihi. Yang namanya sakana itu adalah menetapnya sesuatu setelah sesuatu itu bergerak. Jadi yang harus teman-teman pahami, kalimat sakinah itu bukan tenang terus nggak gerak itu enggak. Tapi sakinah itu awalnya memang harus ada geraknya. Awalnya memang harus ada banyak masalahnya. Ketemu dia rasanya sakinah, itu namanya sakinah, itu namanya tenang. Ketemu dia rasanya kayak ngelihat es krim mixu misal, atau kemudian ketemu dia rasanya kayak minum es teh, seger banget, itu namanya sakinah.
Sakinah itu thubutus syai' ba'da taharrukihi. Menetapnya sesuatu setelah sesuatu itu bergerak namanya sakinah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan proses pergantian siang dan malam, Allah katakan yang namanya malam itu ditaskunu fihi, agar kalian beristirahat di dalamnya. Wan nahara mubsirah, dan yang namanya siang itu untuk kalian mendapatkan cahaya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, loh Kak, kan sekarang banyak yang kerja di waktu malam, terus kalau waktu siang itu malah mereka tidur. Berarti ayatnya salah dong. Ayatnya nggak pernah salah teman-teman, tapi kitanya yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam bahasa Arab, ada yang namanya kholaqa, ada yang namanya ja'ala. Kholaqa itu artinya menciptakan, membuat sesuatu yang baru itu namanya kholaqa. Tapi kalau kemudian menjelaskan fungsi yang kita buat itu menggunakan kata ja'ala. Misal gini, ada orang bikin handphone. Dia bikin handphone, maka proses pembuatannya disebut dengan khalaqa. Tapi kalau dia udah menjelaskan fungsi handphone ini digunakan untuk menghubungi orang lain secara jarak jauh, maka kalau sudah dijelaskan fungsinya menggunakan kata ja'ala. Tapi kalau khalaqa ya hanya sekedar dibuat aja. Tapi kalau udah pakai kata ja'ala, itu artinya plus sudah dijelaskan fungsinya. Nah, Allah di sini mention bahwa Allah menjadikan malam itu sebagai tempat kita beristirahat. Menggunakan kata ja'ala. Artinya fungsi Allah menciptakan malam itu adalah untuk istirahat. Sekarang gini, kalau ada orang buat handphone, terus dia udah bilang fungsinya untuk menghubungi orang lain secara jarak jauh. Kok ada orang menggunakan handphone itu untuk melempar maling misal. Kira-kira sesuai dengan fungsinya nggak? Nggak sesuai dengan fungsinya sama sekali. Karena handphone itu dibuat untuk agar kita bisa komunikasi secara jarak jauh. Kalau ada orang membuat handphone, terus kemudian malah kita pakai untuk melempar maling, maka berarti kita tidak menggunakan handphone sesuai dengan fungsinya. Dan ada pertanyaan lagi gini, kalau kita tidak menggunakan handphone sesuai dengan fungsinya, kira-kira manfaat dari handphone itu jadi maksimal nggak buat kita? Pasti nggak akan maksimal karena kita tidak memanfaatkan handphone itu sesuai dengan fungsinya. Nah, kenapa Allah mention kata ja'ala? Karena Allah ingin menjelaskan fungsi malam dan fungsi siang. Fungsi malam itu untuk istirahat, sedangkan fungsi siang itu agar kita mendapatkan cahaya semangat untuk menjalani kehidupan. Itu fungsi antara siang dan malam. Kok ada orang yang kemudian menggunakan waktu malam untuk bekerja dan waktu siang untuk beraktivitas, berarti dia tidak menempatkan sesuatu pada fungsinya. Sekarang gini lagi, ada orang buat handphone dengan teknologi yang sangat canggih. Apakah kita bisa dikatakan berterima kasih kepada orang itu ketika kita menggunakan handphone yang dia buat tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam fungsi handphone itu? Misal nih, kalian beli iPhone 15, tapi kalian pakai untuk lempar maling. Ya, bisa sebenarnya buat ngelempar maling, tapi nggak sesuai fungsinya aja. Dan bayangin, orang yang buat iPhone 15, terus ngelihat kalian ngelempar ke maling. Kira-kira bakal kesel atau enggak? Aku udah bikin nih iPhone dengan teknologi yang paling canggih, malah dia buat kelempar maling. Malingnya malah kesenangan dong. Itu kita nggak dikatakan sebagai orang yang berterima kasih. Nah, makanya di ending ayat Allah katakan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah itu punya keutamaan yang banyak. Di antara keutamaan itu Allah hadirkan malam untuk kita. Allah hadirkan siang untuk kita yang semua punya fungsi masing-masing. Ketika kita tidak bisa menempatkan waktu itu sesuai dengan fungsinya, maka kita belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum bisa menempatkan hal itu pada tempatnya. Kita belum bisa menempatkan malam untuk istirahat dan kemudian kita belum bisa menjadikan siang untuk bekerja, maka ini belum disebut sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Nah, nih dari cerita tentang siang dan malam ini teman-teman. Kira-kira kalau kita kaitin dengan Quran surat Ar-Rum
ayat yang ke-21 apa? Poin besarnya adalah kita harus tahu Allah menciptakan malam itu keadaannya tenang, terus kemudian cahayanya nggak terlalu terang, dan kemudian ada bulan di sana, ada bintang di sana dengan berbagai keindahan malam. Allah jadikan malam itu tempat kita istirahat karena memang malam itu adalah tempat yang paling tepat untuk istirahat. Maka seperti itu juga istri-istri kita. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian bersakinah kepada istri kalian. Maka malam itu adalah seperti istri-istri kita, teman-teman. Tempat suami menemukan sakinahnya itu adalah di istrinya. Seperti malam yang kemudian dan menenangkan, maka istri itu seperti itu. Ada cahaya bulan, nggak terang, tapi orang lihat adem aja. Ada cahaya bintang dengan berbagai pernak-perniknya. Orang lihat langit malam itu rasanya kayak tenang. Terus sambil dengerin lagunya 420 gitu ya, denganmu tenang. Ini malam, teman-teman. Malam itu diibaratkan seperti istri kita. Kalau malam itu adalah istri, berarti suaminya adalah siang. Kalau kemudian malam itu tenang dengan kecantikannya, dengan keindahannya, maka siang adalah terang dengan cahayanya. Maka fungsi suami itu adalah menerangi kehidupan istrinya. Fungsi suami adalah menerangi kehidupan istrinya. Agar apa? Agar kemudian istrinya mendapatkan cahaya yang awalnya gelap, nggak bisa lihat jalan. Ketika gandeng dengan suaminya, dia jadi tahu jalan. Yang awalnya tersesat, dia jadi tidak tersesat lagi. Yang awalnya bingung untuk cari jalan, nggak tahu arah hidup, dengan suaminya maka tertuntun menuju ke arah cahaya. Seperti siang yang kemudian menerangi. Pannahara mubsirah, kata Allah tadi. Dan waktu siang yang kemudian sangat menerangi. Sekarang gini, teman-teman, kalau istri itu adalah malam dan suami itu adalah siang, kalau misal suami ngambil perannya istri, istri ngambil perannya suami, kira-kira bakal maksimal nggak? Yang harusnya jadi suami malah dia di rumah nggak kemana-kemana, terus yang harusnya jadi istri malah dia kerja, malah dia cari nafkah, maka pasti nggak akan bisa maksimal. Karena apa? Karena dia bekerja di luar daripada fungsinya. Maka teman-teman, ketika kemudian kita nggak bisa memandang suami atau kemudian memandang istri, teman-teman semua, itu seperti konsep yang ada di dalam ayat ini, maka kata Allah, walakinna aksaron nasi la yashkurun. Kalau teman-teman belum bisa sebagai seorang suami melihat istrinya itu seperti layaknya malam yang menenangkan, maka kalian belum bisa dianggap bersyukur kepada Allah. Kalau seorang istri belum bisa melihat suaminya itu seperti cahaya matahari yang menerangi kehidupannya, maka belum bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian melihat pasangan kalian isinya jelek, terus isinya nggak baik, isinya hal-hal yang negatif, terus maka kata Allah, walakinna aksaran nasi la yashkurun. Seperti kebanyakan manusia yang menempatkan fungsi malam dan siang, maka ternyata juga banyak orang-orang yang gagal menempatkan mana fungsi suami, mana fungsi istri. Masya Allah, Masya Allah. Walakinna aksaran nasi la yashkurun. Kalau kalian udah bisa ngelihat, Masya Allah, Mas, aku tuh kalau sama kamu rasanya tertuntun ke arah cahaya terus. Atau kalau kemudian suaminya berkata kepada istrinya, Dek, aku itu tadi ada masalah banyak banget. Aku itu masalahku tadi kayaknya runyam banget. Tapi kok lihat kamu rasanya tenang ya. Maka ketika seperti itu ada di dalam hati kita, teman-teman, kita sudah kemudian termasuk di antara orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong ya teman-teman, kata syukur ini di-highlight betul-betul karena ini nanti ada sesuatu yang mengejutkan buat teman-teman semua. Syukur adalah bentuk kita sudah bisa memahami fungsi pasangan kita. Oke, sekarang gini, kalau kita udah bisa ngelihat pasangan kita itu sebagai matahari bagi seorang istri, atau kemudian untuk suami udah bisa ngelihat istrinya itu seperti malam dan bulan, maka sebenarnya gimana sih kita sebagai seorang suami itu seperti apa? Atau kalau teman-teman jadi seorang istri, peran kita jadi seorang istri itu kayak gimana? Maka jawabannya ada di dalam
dalam Quran surat Yasin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala mention di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40 di dalam surat Yasin tentang fungsi bulan dan matahari. Tentang fungsi bulan dan matahari, bagaimana sifat mereka. Allah jelaskan dengan sangat jelas fungsi matahari dan bulan, dan dengan memahami fungsi matahari dan bulan ini kita akan paham bagaimana kemudian rumah tangga itu berjalan. Di ayat yang ke-38 ya teman-teman. Kalau di sini dari ayat ke-9 ya, tapi kita mulai dari yang ke-38 dulu. Wasamsyu tanjari mustaqarrilaha, kata Allah. Yang namanya matahari itu tanjari mustaqarrilaha. Matahari itu mustakar. Mustakar itu dia punya pendirian yang kuat. Dia punya gasan yang kemudian luar biasa. Mustakar itu nggak gampang digoyahkan. Mustakar itu dia punya jalan sendiri. Dia nggak mau dijatuhin orang lain. Dia nggak mudah dihajar orang lain. Matahari itu punya sifat seperti itu. Wasyamsu, yang namanya matahari itu limustakarillaha. Matahari itu dia berjalan dengan kekuatannya dia sendiri. Dzalika taqdirul azizul alim. Yang demikian ini adalah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha tahu. Teman-teman, di ayat ini tadi ya, Allah sifati matahari dengan kata mustaqar. Mustaqar tadi apa? Dia punya kedudukan yang pertama. Yang kedua, dia nggak gampang digoyahkan. Dan yang ketiga, dia punya pendirian yang kuat. Artinya, kehidupannya dia atau ketika dia jadi matahari ini, dia itu nggak gampang terpengaruh sama orang lain. Dia punya idealisme sendiri, dia punya jalan sendiri. Wasyamsu tanjari lil mustaqarrilaha. Nah, yang namanya suami juga sama. Suami itu harus seperti matahari, mustaqar. Mustaqar itu tadi dia punya peredarannya sendiri, punya pendiriannya sendiri, punya kemudian cita-cita dia sendiri, punya idealisme, punya kemudian hati yang nggak gampang tergoyahkan, punya kekuatan. Tapi yang harus kita ingat adalah dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian ini adalah ketetapan Allah yang maha kuat lagi maha tahu. Artinya apa? Artinya ketika seorang suami itu punya power, punya kekuatan, punya daya, punya pendirian, semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih itu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang ngasih Allah, karena ini yang kemudian memberikan Allah, maka suami tidak boleh menggunakan pemberiannya ini untuk kemudian menyakiti bulannya atau menyakiti istrinya. Masya Allah. Karena semua kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika taqdirul azizil alim. Semua ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya suami, harus seperti ini. Bercahaya, terus kemudian punya wibawa, mustaqar, punya kemudian pendirian kuat, nggak gampang digoyahkan, memimpin rumah tangganya. Makanya kemudian dalam Quran surat An-Nisa Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan. Masya Allah. Terus kemudian, loh Kak, itu kan matahari sebagai seorang suami. Kalau kemudian kita sebagai seorang istri gimana? Kalau kita jadi bulan gimana? Maka bulan teman-teman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'adal urunjil qadim. Ini Masya Allah ya. Ya Allah, kok ya bisa sepas ini? Coba deh teman-teman perhatiin. Yang namanya bulan, itu kata Allah, qaddarnahu manazil. Yang namanya bulan itu punya tempat peredarannya sendiri. Kata manazil itu asal katanya adalah manzilun yang artinya rumah. Maka seperti yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa sebaik tempat untuk wanita adalah rumah. Dan bulan di sini dia punya tempatnya sendiri, punya rumahnya sendiri. Wal qamara qaddarnahu manazil. Allah kemudian berikan rumah-rumah untuk qamarit. Maka perempuan yang terbaik adalah yang mereka kemudian punya tempat di rumahnya. Punya tempat ibadah di rumah, kerja ya di rumah, ngurusi anak-anak, lalu kemudian mendidik anak-anak, lalu kemudian menjaga rumah suaminya. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ala urunjil qadim. Coba deh teman-teman perhatiin. Bulan itu kan ada fasenya ya. Kadang-kadang purnama, kadang-kadang bulan sambit, kadang-kadang cuma setengah aja, kadang-kadang cekung. Bulan punya fasenya. Kadang-kadang nggak kelihatan,
bukankah cewek itu juga sama? Moodnya berubah-ubah. Kadang dia sebel, kadang dia nggak enak hati, kadang dia sebel sama kita, kadang cewek itu pengen A, tapi kita malah ngelakuin B. Kayak bulan gitu teman-teman. Setiap harinya itu pasti punya fase tersendiri. Ya enggak? Bulan itu kan setiap harinya mereka punya fasenya sendiri. Kadang purnama, besoknya udah berkurang, berkurang, sampai nanti jadi bulan baru lagi. Dan uniknya lagi, bukankah wanita itu juga punya fase haid? Ya ini, yang mau sampaikan, bukankah wanita itu juga punya fase haid yang kemudian kalau haid itu pasti kesel, awal-awal haid itu pasti kesel, kayak bulan, awal-awal nggak kelihatan. Nanti ketika haidnya agak reda, baru nanti menuju ke arah purnama. Oh, beberapa hari setelah haid, baru nanti moodnya agak naik, menuju bulan purnama. Masya Allah. Wanita itu memang seperti itu teman-teman, punya fasenya. Kadang-kadang moodnya beraturan, kadang-kadang nggak beraturan. Dan yang harus kita ingat adalah lebih banyak bulan itu fasenya, lebih banyak fasenya bulan itu tidak sempurna daripada fase sempurnanya. Bulan itu purnama cuma sehari atau 2 hari aja. Lebih banyak kemudian kurang, lebih kemudian nggak sempurnanya. Sama kayak wanita. Wanita itu mungkin dalam 1 bulan bisa kita hitung moodnya paling bagus paling cuma 3 hari atau 2 hari. Setelah itu ya kadang ada aja yang ganggu moodnya. Kadang ada aja yang ganggu perasaan hatinya. Ya Allah, bisa ya selirat ini. Perasaannya itu kayak berubah-ubah banget gitu teman-teman. Nah, ini yang harus dipahami lagi-lagi. Bahwa pasangan kalian itu adalah bulan kalian. Yang cantiknya itu mungkin kalau kalian lihat cuma sehari 2 hari aja. Sisanya nanti harus menghadapin sebelnya dia, harus menghadapin marahnya dia, harus menghadapin moodnya dia yang nggak peraturan. Ada anekdot gini teman-teman. Kalau menurut teman-teman semua, antara cewek dan cowok itu kira-kira kuat mana? Mungkin teman-teman yang cewek kuat cewek lah. Cewek harus haid, harus melahirkan, harus teguh dengan suaminya. Kayak cewek itu bebannya berat banget. Kalau kira-kira dibandingkan antara cewek dan cowok, kira-kira bebannya mana? Lebih berat mana? Nah, ada anekdot gini. Cowok tanya ke ceweknya, menurut kamu, aku sama kamu beratan mana ujiannya? Ceweknya bilang, ya berakulah, aku harus gini, aku harus haid, aku harus melahirkan. Terus kata si cowok, enggak lah, beratan aku. Soalnya aku harus menanggung kamu. Beratan cowoknya karena dia harus menanggung apapun yang dirasain ceweknya. Ini anekdot aja teman-teman, anekdot aja. Ini bukan bagian dari materi kita ya, anekdot aja. Mohon buat teman-teman yang cewek, jangan marah-marah. Jangan terlalu menjiwai diri kalian sebagai bulan ya. Oke, tadi. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'adal urunjil qadim. Yang namanya wanita itu seperti yang namanya bulan. Cuman gini teman-teman. Aku mau tanya deh ke teman-teman yang cowok. Menurut kalian bulan itu kalau dia baru keadaan bulan sambit, kita ngelihat tetap cantik atau enggak? Tetap cantik kan ya? Atau kalau bulan cuma setengah aja, tetap cantik kan? Apalagi kalau purnama, maka cantiknya makin bertambah-tambah. Maka buat teman-teman yang wanita, walaupun kemudian mood kalian berubah-ubah, tidak menentu ketika di depan pasangan kalian, berusahalah tetap untuk menjadi sakinahnya dia. Kalau kalian mood tidak menentu-nentu, walaupun kadang kalian bulan sambit, walaupun kalian kadang itu bulan yang masih setengah, ataupun kalian setelah mengalami fase purnama, apapun keadaan kalian berusahalah seperti bulan, bagaimanapun keadaannya, dia akan selalu terlihat cantik atau terlihat menenangkan bagi suaminya. Seperti bulan, walaupun dia bulan sambit, bagi para penduduk bumi, bulan sambit itu tetap indah, walaupun tidak purnama. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka ini peran suami dan istri teman-teman. Suami dengan kekuatannya, lalu kemudian istri dengan ketenangannya. Nah, tadi harus kita pahami betul. Laki-laki kalian adalah matahari dan kemudian wanita kalian adalah bulan yang menenangkan bagi laki-laki kalian. Pandanglah suami kalian. Kalau kalian sebagai istri, oh mas kamu itu kok kayak matahari ya yang
dia menerangi gelapku sebelumnya. Yang hadirmu menjadikan aku mengerti bagaimana indahnya warna dunia. Dengan hadirmu menjadikan aku paham bahwa ternyata dunia itu ada warnanya. Lalu kemudian suaminya juga bilang ke istrinya, loh dek, kalau bagiku kamu itu seperti bulan. Bagaimanapun bentuknya tetap terlihat cantik. Bagaimanapun bentuknya tetap akan kemudian menenangkan bagi orang yang melihatnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terus gini, setelah Allah menjelaskan peran dan fungsi daripada matahari, fungsi daripada bulan, yang harus kita pahami selanjutnya adalah la syamsu yabaghi laha an tudrikal qamar. Yang namanya matahari itu nggak boleh menyakiti bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Dan yang namanya malam itu nggak boleh mendahului yang namanya siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Ini nggak diterjemahkan kalau teman-teman pakai logika yang sama kayak logika sebelumnya. Ini kayak indah banget. Yang namanya matahari, lasyamsu yang bagi laha antun dari qamar. Maka seorang suami itu nggak boleh menyakiti istrinya. Nggak boleh kemudian menjadikan istrinya itu merasakan panasnya. Nggak boleh menjadikan istri itu merasakan marahnya. Makanya matahari nggak boleh terlalu dekat dengan bulan. Takutnya apa? Terlalu panas, cahaya yang diterima terlalu besar, akhirnya bulan itu menjadi hancur. Lalu kemudian walalailu sabiqun nahar, dan yang namanya malam itu nggak boleh mendahului siang. Siang dan malam itu kan aslinya berdampingan teman-teman. Kalau di Indonesia hari ini malam, maka di belahan bumi yang lain sedang siang. Maka siang dan malam itu nggak boleh saling mendahului, nggak suami di depan terus istrinya ditinggal, atau istri di depan suami yang ditinggal. Itu nggak boleh. Bolehnya adalah mereka berjalan berdampingan. Bolehnya mereka berjalan dengan fungsi mereka masing-masing, dengan tugas mereka masing-masing. Wa kullun fi falak yasbahun. Dan semua antara matahari dan bulan itu mereka punya garis endarnya sendiri, dan kemudian mereka beredar sesuai dengan garis endarnya. Ini tadi ada yang tanya, kenapa kok matahari asyamsu itu dalam bahasa Arab muannas, terus kemudian kenapa al-qamar justru malah muzakkar? Barangkali kalau kita kaitkan dengan penjelasan kita kali ini adalah bahwa walaupun kemudian matahari itu kuat dengan cahayanya, kuat dengan pendiriannya, tapi dia punya sifat mu'annas. Dia punya sifat mu'annas dalam hatinya, dia butuh itu. Seperti suami yang kemudian kuat dengan dirinya, kuat dengan pendiriannya, kuat dengan cita-citanya, kuat dengan kekuatannya, percayalah, di balik kekuatan itu, di dalam hatinya ada sifat kemudian ingin bermanja-manja dengan istrinya. Gitu juga seorang istri, kenapa kemudian justru dia bersifat muzakkar atau bersifat laki-laki? Karena itu yang dicari seorang istri. Yang dicari adalah laki-laki yang kemudian mampu membimbing dia ke jalan yang benar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan setiap mereka itu berjalan sesuai dengan garis endnya. Nah, teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, yang disayang Allah, yang dicintai Allah, kalau kita bedah ayat wa kullun fi falakin yasbahun, itu kata yasbahun berasal dari kata sbaha yang artinya berenang menuju daratan. Kemudian dirubah ke arah kata tasbih. Kalau teman-teman sering berzikir subhanallah, subhanallah itu bentuk tasbih kita kepada Allah. Yang namanya tasbih itu ada menjauhkan Allah daripada sifat-sifat yang tidak baik. Tanzihullah min kulli su'in, menjauhkan Allah daripada sifat yang tidak baik. Itu namanya tasbih. Kenapa kemudian di sini Allah katakan bahwa wa kullun fi fakin yasbahun, setiap mereka berjalan dengan garis endarnya masing-masing, sedangkan kata yasbahun itu makna asalnya adalah berenang ke arah daratan. Maka pasangan itu sama kayak ketika kalian sedang berada di tengah-tengah hutan. Dan uniknya lagi, kata falakin, kata falakun itu bisa juga kita terjemahkan sebagai kapal. Misal di ayat yang ke-41 Allah katakan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki mashhun. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah sediakan kapal dan kemudian manusia-manusia itu bisa menggunakan kapal itu untuk menyeberangi lautan. Nah, kata falakun atau fi falakin
Itu bisa juga kita terjemahkan, maka rumah tangga itu seperti orang yang sedang menaiki kapal yang kemudian sedang mencari daratan untuk disinggahi. Maka kalau kita korelasikan perumpamaan ini, orang yang nikah itu kan ketika menikah pasti ada tujuan yang pengen dia dapatkan, ada tujuan yang pengen dia cari. Maka daratan itu adalah tujuannya. Dan tujuan pernikahan bagi orang-orang beriman adalah sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun fi falakin yasbahun. Terus kata sambaha ini kalau berubah jadi sabbaha yusabbihu tasbihan itu artinya adalah mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari hal-hal yang buruk. Maka nikah juga sama. Nikah itu adalah menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka kita katakan nanti ketika nikah, wahai istriku, engkau dengan masa lalumu adalah masa lalumu, aku dengan masa laluku adalah masa laluku, depan kita berada di depan kita, maka mari melangkah bersama untuk menuju surganya Allah. Karena yang namanya yasbahun itu berenang menuju daratan atau kita bergerak menuju kebaikan yang Allah sediakan. Dan uniknya lagi, daratan dalam bahasa Arab itu kan zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kemudian kerusakan di buminya Allah dan kemudian di lautnya Allah. Ketika Allah menjelaskan bumi di ayat ini menggunakan kata al-birri. Al-birri dekat dengan kata al-birru yang artinya kebaikan. Artinya, ya dalam menikah itu tujuan kita adalah kebaikan kepada Allah. Tujuan kita dalam menikah itu adalah semata-mata untuk mencari kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang kemudian berenang-renang di tengah lautan atau kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan. Maka di sana ada nahkoda yang punya perannya sendiri. Ada awak yang punya perannya sendiri. Ada yang baca peta, ada yang mengisi bahan bakar, ada yang menjadi koki, ada yang menjadi dokternya, ada yang menjadi ahli sejarahnya, ada yang menjadi ahli petaninya. Dalam sebuah kapal itu mereka punya perannya masing-masing. Sama juga dalam rumah tangga, suami dan istri itu harus berdampingan seperti siang dan malam, karena kalau nanti siang terus juga nggak bagus, kalau malam terus nanti juga nggak bagus. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-71. Nggak boleh saling dominan. Kita tadi udah jelaskan sebelumnya. Kita nggak boleh saling dominan. Antara yang cewek dan yang cowok itu punya peran masing-masing. Makanya Allah katakan, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tas'un." Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah kemudian menjadikan langit itu malam terus sampai nanti hari kiamat? Tuhan yang mana yang bisa mendatangkan cahaya untuk kalian selain Allah? Afala tasma'un. Apakah kalian kemudian tidak bisa mendengar? Minta tolong di-highlight ya. Ketika Allah bicara tentang malam, Allah tutup dengan kalimat afala tasma'un. Kenapa kalian tidak mau mendengar? Surat Al-Qasas ayat yang ke-72. Ayatnya sama teman-teman. Cuman kalau ayat ke-71 itu berbicara tentang malam, ayat yang ke-72 itu berbicara tentang siang. Qul ara'aytum ja'alallahu 'alaikumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bil-laili taskunu fihi. Kalau kemudian hari-hari kalian itu isinya siang terus, maka Tuhan mana lagi yang bisa mendatangkan malam untuk kalian? Man ilahun ghairallahi ya'tikum bil-laili yaskunu fihi taskunu fihi. Tuhan yang mana yang kemudian bisa mendatangkan malam bagi kalian? Afala tubsirun. Nah, ketika Allah berbicara tentang malam, Allah tutup dengan afala tasma'un. Ketika Allah berbicara tentang siang, afala tubsirun. Kira-kira kalau kita pakai logika yang sama dari ayat ini di penjelasan sebelumnya, kalau kita pakai logika yang sama di ayat ini dari penjelasan sebelumnya, kira-kira apa yang bisa kita dapat teman-teman? Bicara tentang malam, Allah tutup dengan kalimat afala tasma'un. Bicara tentang siang, Allah tutup dengan kalimat afala tubsirun. Laki-laki makhluk visual, wanita makhluk yang ujian paling besarnya itu di pendengaran.
wanita itu kenapa kemudian afala tasma'un, karena kadang-kadang kalau dikasih tahu suami itu ngeyel, karena seringnya wanita itu kalau dikasih tahu suami itu ngeyel. Sedangkan laki-laki kenapa afala tubsirun, karena ujiannya itu di mata paling berat ketika dikasih tahu istri, mas jangan lihat ini, jangan lihat itu, jangan mengandalkan akalmu, jangan kemudian ini dan sebagainya. Itu laki-laki cenderung susah untuk mengendalikan. Ini sekali lagi ya teman-teman, ini kesimpulan dari tafsir yang kita baca. Kalau kemudian teman-teman nggak relate, itu nggak masalah banget, nggak apa-apa kok. Cuman yang jelas kita dapat seperti ini. Afala tasma'un, kenapa kemudian ditutup dengan kalimat seperti ini? Karena yang lebih mendominasi dalam rumah tangga itu adalah perempuan. Perempuan itu cenderung susah untuk dikasih tahu lewat suara. Kemudian perempuan itu ujian terbesarnya di suara. Tapi kalau kemudian laki-laki yang lebih mendominasi, itu biasanya disebabkan karena pandangan dia yang susah kemudian untuk dikasih tahu, susah kemudian untuk diarahkan, susah kemudian untuk dipatahkan, karena ujian yang paling berat laki-laki adalah di bagian pandangan. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskunu fihi afala tubsirun. Maka kita nggak boleh mendominasi teman-teman. Kita nggak boleh saling mendominasi dalam rumah tangga. Karena kalau malam terus juga nggak bagus, kalau siang terus juga nggak bagus. Laki-laki terus juga nggak bagus, perempuan terus juga nggak bagus. Yang benar adalah siang dan malam ini berdampingan, saling bergantian. Oke, sudah kita bahas. Kalau kemudian malam terus gimana, bumi akan gelap. Kalau kemudian siang terus gimana, maka nggak ada istirahat di sana. Maka yang benar harus saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau kemudian malam hari terus? Maka kalau kita pakai logika ayat tadi teman-teman, Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-71, man ilahun ghairullah ya'tikum bildiya. Mana Tuhan yang bisa mendatangkan cahaya? Artinya, cahaya itu siapa yang menghadirkan teman-teman? Siapa yang menghadirkan cahaya bagi bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah, nggak akan ada yang bisa menghadirkan cahaya itu. Dan sebaliknya, kalau kemudian waktunya malam terus, sebelumnya, kalau kemudian waktunya malam terus, maka man ilahun ya'tikum bildiya. Maka Tuhan mana lagi yang kemudian mendatangkan, kalau waktunya malam terus, maka Tuhan mana lagi yang mendatangkan siang kita. Kalau waktunya siang terus, maka kata Allah tadi, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskunu fihi. Kalau kemudian malam terus, kalau kemudian siang terus, Tuhan yang mana yang kemudian mendatangkan malam untuk kita? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya antara siang dan malam ini siapa yang ngasih teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasangan terbaik untuk kita juga Allah yang akan memberikan kepada kita. Bagi seorang perempuan mencari mataharinya, maka man ilahun ghairullah ya'tikum bildiya. Tuhan mana lagi yang kemudian mendatangkan kepada kalian cahaya itu? Kalau laki-laki minta sama Allah baru jomblo, maka yang harus kalian ingat adalah man ilahun ghairullah ya'tikum billail. Tuhan mana lagi yang mendatangkan malam untuk kalian selain Allah? Maka minta sama Allah. Ya Allah, Allahumma la tanda'na, Allahumma la tanda'lana uzaban illa zawajtah. Ya Allah, jangan engkau biarkan jomblo-jomblo di antara kami ini kecuali engkau nikahkan ya Allah. Mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam dan siang itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak doa. Allahumma la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri ya Allah. Doanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu ketika memohon anak, di antara doanya itu adalah Allahumma la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri ya Allah, sedangkan engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa memberikan keturunan untukku. Maka doa ini bisa teman-teman gunakan agar nggak jomblo lagi dan mempunyai keturunan-keturunan yang soleh. Allahumma la tadharni fardan wa khairul warithin. Sekarang teman-teman, kita akan bicara tentang fungsi malam secara umum untuk memahami pasangan kita. Fungsi malam menurut Imam Al-Mawardi
Yang pertama adalah untuk beristirahat dari waktu siang. Karena apa? Karena pasangan kita itu adalah tempat kita untuk beristirahat. Fungsi yang selanjutnya untuk berhenti mencari rezeki. Malam itu tempat kita udah stop untuk tidak mencari rezeki. Dan yang ketiga adalah yang nama malam itu adalah tempat kita untuk bermuhasabah, merenungi segala kesalahan-kesalahan kita, merenungi segala kesalahan-kesalahan kita. Maka kalau kita korelasikan sakinah di ayat ini dengan Quran surat Ar-Rum adalah bersama pasangan bikin tenang, bikin ngantuk, karena hadirnya dia menenangkan dan mengantukkan. Makanya antara doanya orang-orang soleh itu adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang termasuk ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, hamba-hamba pilihannya Allah itu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah berilah kami karunia yang besar itu. Anugerahkanlah kami dengan pasangan-pasangan kami itu qurrata a'yun. Makna dari qurrata a'yun itu asalnya adalah dulu orang-orang Arab ketika menghadapi badai besar, terus kemudian matanya banyak kelilipan, ketika kemudian mereka menemukan goa untuk berteduh, lalu kemudian membersihkan mata mereka, ketika mata mereka sudah enggak enakan, maka mereka mengatakan, qurrata ini, mataku sudah kembali sejuk. Nah, yang namanya pasangan itu juga harus sama. Ketika kemudian di luar rumah itu ada badai banyak masalah, dihantam sana, dihantam sini, celah sana, celah sini, lalu kemudian ditindas di sana, ditindas di sini, maka rumah itu adalah tempat kita untuk menyembuhkan mata kita dari badai yang ada di luar rumah. Maka kita minta sama Allah qurrata a'yun agar pasangan kita itu menangkan. Dan fun fact-nya tadi bahwa Allah memisalkan pasangan itu seperti malam. Ya tadi seperti yang teman-teman rasakan, baru deep talk dikit itu rasanya kayak ngantuk, kayak tenang banget. Baru ngobrol, nggak tahu kenapa kalau kita ngobrol terlalu dalam sama pasangan kita tuh rasanya bawaannya pengen ngantuk aja, karena tadi pasangan itu menenangkan. Hadirnya pasangan adalah rezeki yang paling sempurna. Makanya tadi malam itu adalah tempat untuk berhenti mencari rezeki. Karena ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Karena dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Kalau kita pakai permisalan antara matahari dan bulan tadi teman-teman, maka bulan itu akan selalu terlihat indah ketika apa? Ketika dipancarkan cahayanya dari matahari. Kira-kira gimana kalau kita kait dengan hadis ini? Maaf, kalau bulan itu akan terlihat indah karena memantulkan cahaya dari matahari, maka kesolihahannya wanita itu tergantung dengan bagaimana pemimpinnya. Waja'alna lil muttaqina imama. Karena laki-laki itu adalah pemimpin. Bagaimana keadaan bulan itu tergantung dengan pemimpinnya, tergantung dengan mataharinya. Dia solihah atau tidak, maka tergantung mataharinya solih atau tidak. Kalau mataharinya solih, maka pasti bulannya juga solihah. Karena matahari memancarkan cahaya, kemudian dipantulkan cahayanya oleh bulan dengan cahaya yang lebih teduh. Maka itu adalah cahaya istri solihah yang kemudian berhasil menerima ilmu daripada suaminya yang soleh. Aku dulu pernah nulis gini teman-teman, laki-laki soleh mungkin tidak punya mobil, tidak punya pesawat untuk membawamu keliling dunia, tapi cukup dengan kesolihannya, dia bisa membawa bidadari pulang kembali ke tempat asalnya. Artinya, bisa kembali mengajak teman-teman semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam memunculkan bintang. Bintang kalau siang kira-kira kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan. Tapi kalau malam, bintang kelihatan nggak? Bintang jadi kelihatan. Maka pasangan itu adalah tempat muhasabah kita. Dalam bahasa Arab, wanita itu disebut dengan imro'atun. Imro'atun itu dekat dengan kata mir'atun yang artinya kaca. Maka pasangan itu seperti kaca atau cermin. Bagaimana keadaan istri kita itu tergantung bagaimana keadaan suaminya. Suaminya baik maka istrinya baik, suaminya tidak baik maka istrinya pasti tidak baik. Bukan pasti, kemungkinan besar istrinya tidak baik. Oh ya,
Tadi maaf teman-teman, doanya Nabi Zakaria, tadi kita bilangnya Nabi Yakub, afwan, tipe. Doanya Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendiri karena engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberikan keturunan. Nah, balik ke sini lagi. Perempuan itu mar'ah, cermin itu mir'ah. Maka perempuanmu adalah cerminanmu. Kamu baik, maka akan menghasilkan perempuan yang baik, istrimu akan salihah. Ketika kamu tidak baik, maka pasanganmu juga tidak baik, karena pasanganmu adalah cerminan dirimu. Ini harus kita ingat-ingat. Ini gombalan buat nanti teman-teman yang mau menikah. Maka bolehkah aku memohon izin agar aku menjadi terangmu dan engkau menjadi tenangku? Masya Allah. Aku tahu kamu lahir dari cantik utuh cahaya rembulan, sedang aku dari badai. Pesanan 37. 37 mas. Saya. Totalnya 400.000 mas. Makasih mas.